Penyederhanaan ini adalah penyederhanaan jabatannya. Transformasinya itu adalah jabatan, bukan persoalan pangkat. Yang harus dipahami betul. Saya ingin contohkan begini. Kalau misalnya ada eselon 4, eselon 4 itu kan kalau menurut ketentuan dia itu kan bisa 3B sampai dengan dia itu 4A. Oke. Dia 3B sekalipun, ketika dia itu adalah menduduki eselon 4, maka transformasinya pasti akan ke ahli muda. Bahkan ketika dia itu golongan 4 sekalipun, kalau dia itu adalah menduduki eselon 4 itu juga sama pemuda. Tetapi ketika dia itu adalah menduduki jabatan eselon 3, lalu dia itu adalah 3D, kan sesuai dengan ketentuan definitif untuk eselon 3 itu kan 4A. Betul ya? Lalu karena di one step down boleh 3B. Kalau sesuai dengan jenjang jabatan, mestinya dia adalah madya. Tetapi yang disetarakan adalah karena jabatan, maka ketika dia walaupun 4A sekalipun, tetapi dia adalah menduduki seksi gitu misalnya atau eselon 4, dia pasti 3B muda. Tetapi sebaliknya, kalau ada eselon 3 tetapi dia adalah one step down promosinya, dia itu adalah 3D, tetap aja dia akan transformasinya menjadi ahli madya. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hidra. Jadi yang disetarakan adalah jabatannya, bukan pangkatnya. Itu. Lalu yang selanjutnya ini tadi sudah disampaikan mana yang tidak memungkinkan untuk disederhanakan dan mana yang bisa disederhanakan tadi. Dialihkan jabatan maksudnya, saya skip saja. Ini adalah beberapa proses yang masih harus dilakukan secara hati-hati betul. Harus dilakukan secara hati-hati betul. Mohon maaf, kami pada saat mengusulkan ke Menpan, itu banyak diskusi kami dengan teman-teman Menpan ketika akan bertransformasi bidang ini atau bagian ini. Itu kami usulkan untuk beralih ke jabatan komisional A. Ternyata Menpan berpendapat lain. Saya ingin contohkan yang sederhana begini. Di tempat kami itu biro hukum adalah ada bagian organisasi dan tata laksana. Maka karena pekerjaannya adalah melakukan analisis, telaahan dan yang lain-lain, maka kami usulkan di sana untuk analis kebijakan jabatan fungsional. Teman-teman di Menpan itu berdasarkan hasil telaahan mereka itu adalah justru analis kepegawaian. Nggak nyambung. Ini terjadi. Gitu. Menurut informasi dan begitu akhirnya kita ngalah adalah apa? Nanti analis jabatan, analis kebijakan, butir-butir kegiatannya atau analis kepegawaian itu butir-butir kegiatannya adalah akan di-mix. Gitu. Hal ini tentu akan menambah proses panjang. Ini banyak. Saya masih ingat betul ketika di pusat itu ada kurang lebih sekitar 1.800 jabatan. Ada kurang lebih sekitar hampir 256 yang jabatan kita usulkan untuk ke jabatan fungsional tadi adalah tidak disetujui. Bukan tidak disetujui jabatan fungsionalnya, tidak disetujui sesuai dengan usulan kita. Si A ini adalah menduduki jabatan sebagai kepala bagian ini, karena kalau saya usulkan kan sesuai dengan posisi sehari-hari itu banyak yang dilakukan evaluasi, dikaji oleh teman-teman dan itu tidak sesuai dengan yang kita usulkan. Bahayanya di situ adalah nanti pada saat mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan harian jabatan fungsional yang sudah diduduki, butir-butir kegiatannya adalah tidak sesuai dengan jabatan fungsional yang mereka baru sadar. Apa konsekuensinya? Naik pangkatnya masih terlambat. Ketika 4 tahun kemudian dia tidak bisa mengumpulkan angka kredit tertentu, itu dia tidak bisa naik pangkat. Ujungnya berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 yang sudah diubah itu, dia bisa diberhentikan sementara. Ketika dia berhenti sementara, ya sudah, dia akan masuk
ke jabatan pelaksana. Kalau ini dikaitkan dengan tugas, maka dia akan jauh gitu. Karena grade-nya ketika jabatan pelaksana ini itu S1 maksimal grade-nya adalah 7. Tetapi ketika dia itu adalah madya, itu grade-nya bisa sampai ke 12. Kalau itu menggunakan itu grade-nya. Tapi rumah sakit kan banyak yang sudah yang sudah remunerasi. Nah, hal-hal seperti ini memang harus betul-betul teliti. Jangan sampai nanti teman-teman yang bertransformasi dari struktural ke fungsional ini, apa yang diduduki itu berdasarkan tugas fungsi organisasi, tidak seperti butir-butir kegiatan yang jabatan fungsionalnya adalah disanai oleh Bapak Ibu sekalian. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, juga disampaikan oleh Mas Ida. Jadi nanti kalau misalnya di sini adalah administrator gitu, akan ke ahli naga, kalau pengawas adalah ke ahli muda, sementara kalau pelaksana dia adalah ke ahli pertama. Nah, dalam struktur nanti pada saat ini sudah disederhanakan, maka akan jadi koordinator juga ini hanya ada di PT lokal kalau di tempat kami, khusus untuk eselon 5 ini. Ini yang akan kami sampaikan. 4A kalau dia itu adalah menduduki kepala bagian atau eselon 3, dia akan menjadi ahli madya. Tetapi kalau dia itu sekalipun pangkatnya adalah 4A, tetapi dia adalah menduduki eselon 4, dia tetap ahli muda. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan ini. Ini yang tadi saya sampaikan. Kami banyak menerima keluhan di lingkungan Kementerian Kesehatan sendiri. Gitu. Penyetaraan jabatan tidak berdampak pada penurunan TKP. Pada kenyataannya ada yang turun. Saya ingin contohkan di jabatan fungsional epidemiologi, ketika dia itu adalah dari awal dia itu terus jenjangnya fungsional, tapi dia di UPT itu grade-nya dia adalah 11. Oke. Tapi ketika dia itu adalah kepala bidang di UPT, pada saat dia bertransformasi madya sih, sama-sama madya, tetapi grade untuk tunjangan kinerjanya adalah 10. Ini terjadi. Bagaimana caranya? Kita untuk mengatasi hal tersebut, ya kita usulkan kepada Mentor. Dan alhamdulillah kemarin disetujui. Akhirnya madya sama-sama pendidikannya adalah epidemiologi, dia itu sama-sama madya, karena justru transformasi tadi dia menurun. TKP-nya menjadi turun. Ini harus hati-hati. Kami punya pengalaman tentang ini. Yang kedua adalah penyetaraan jabatan dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan KL terkait. Apalagi kalau ini adalah UPT rumah sakit daerah, bagaimana dengan Kementerian Dalam Negeri, bagaimana dengan bagian organisasi rumah sakit dan organisasi di provinsi dan lain-lain. Lalu peningkatan profesionalisme ini memang menjadi tujuan utama sih. Karena apa? Dia lebih fokus. Tetapi kalau dia fungsional, dia akan terus ya langsung ke atas ini. Jadi dari sisi karir, dia akan lebih bagus, dia akan lebih enak. Karena apa? Jenjangnya akan terus. Tetapi kalau dia madya terbatas dia. Pratama juga terbatas juga, utama juga terbatas juga. Tetapi kalau ini terus dia akan ke atas. Ketika Bapak Ibu adalah sudah mulai masuk ke tahap itu, harus clear betul apa sih tugas dan fungsi seksi itu. Kenapa? Ketika nanti Bapak Ibu adalah transformasi ke jabatan fungsional terkait dengan masalah analis kebijakan misalnya, atau analis kepegawaian, karena dia adalah bagian umum misalnya itu. Tetapi Bapak Ibu adalah tidak memahami tugas fungsi itu dengan baik, maka nanti yang kasihan adalah yang bertransformasi tadi, karena tidak sesuai dengan tugas fungsinya. Tugas fungsi ini mestinya harus matching dengan butir-butir kegiatan yang Bapak Ibu usulkan untuk akan diduduki jabatan fungsional tadi. Setelah itu selesai semua, itulah yang Bapak Ibu usulkan ke
Biro Hukum Organisasi provinsi, nanti ke pusat, itu pasti akan dibahas. Yang kedua, begini, mohon maaf, saya sebenarnya bukan menggali masukan, tetapi saya lebih banyak ke bagaimana menceritakan proses dan saat ini yang ada di Kementerian Kesehatan. Karena kalau terkait dengan organisasi perangkat daerah, termasuk penyederhanaan, sebenarnya Kementerian Kesehatan adalah di luar konteks itu. Tetapi Kementerian Kesehatan memang banyak diminta masukan oleh teman-teman Kementerian Dalam Negeri, banyak juga diminta masukan oleh Menpan kalau perangkat daerah itu adalah terkait dengan kesehatan, dinas kesehatan, UPT rumah sakit misalnya, atau UPT puskesmas misalnya, itu kita diminta masukan. Justru dalam forum ini berdasarkan hasil kajian kita gitu ya, hasil pengamatan kita, kalau contoh baru 6 bulan ini OPD rumah sakit ini banyak mengalami keluhan, banyak mengalami kendala karena apa? Ribuan orang ini langsung masuk ke ini tadi, ke direktur. Itu ternyata iya, tapi jangan lupa ketika seorang koordinator tadi adalah sudah menduduki jabatan fungsional, apa sih sebenarnya tugas koordinator ini? Kan tetap tugasnya adalah jabatan fungsional tadi. Koordinator itu dibentuk sebenarnya dalam rangka melaksanakan tugas manajemen. Bagaimana ketentuannya sesuai dengan jabatan fungsional? Maksimal dia adalah 20%. Angka kredit itu bisa ditolerir. Persoalan itu ya Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba koordinator tadi itu adalah betul-betul tiap hari-harinya itu adalah melaksanakan tugas manajemen, nggak bisa juga. Nah ini yang harus hati-hati. Harus hati-hati. Ketika Bapak Ibu adalah menuntut jabatan fungsional sebagai koordinator, maka pada prinsipnya koordinator yang Bapak Ibu tunjuk tadi itu adalah untuk membantu Bapak Ibu sebagai melaksanakan tugas manajemen tambahan dari jabatan fungsional yang di jabatan diduduki tadi. Karena kalau dia adalah akan sehari-harinya akan melaksanakan tugas manajemen seluruhnya, maka wassalam. Karena Pak dia tidak bisa mengumpulkan angka kredit. Paling banter dia mengumpulkan angka kredit 20 tugas manajemen tadi. Tapi tugas atau angka kredit yang dia harus dapat dari jabatan fungsional yang dia duduki nggak pernah dapat itu. Apa akibatnya? Nggak bisa dipakai. Itu Pak, mungkin barangkali. Terima kasih Pak Moderator. Mohon maaf, saya sudah ditunggu di sebelah. Nanti nggak apa-apa, kita bisa diskusi banyak. Kalau saya balik ke saya besok. Malam ini masih di Masih. Baik, yang pertama tadi sekali lagi dari Menpan menyampaikan bagaimana asbabun nuzulnya penyelenggaraan lembaga ini, sampai dengan beliau masih memberikan tawaran untuk memberikan masukan tadi bagaimana supaya diolah. Cuma masalahnya masukannya didengar panggil barangkali itu masalahnya. Tapi ini satu tawaran. Yang kedua Pak, langsung menyambut. Ini loh saya berikan contoh dari Kementerian Kesehatan seperti ini. Menurut saya bagaimana yang untuk dari jalan kesehatan. Mari kita bahas nanti malam ini. Betul-betul tolong ini saya selalu menyampaikan Pak Sun. Ini saya belajar dari gubernur saya Pak Karo. Ketika membuat kebijakan, calon korban itu harus jadi yang bicara. Jadi harus di-share dulu, baru dikritisi, balik lagi, sehingga nanti betul-betul karena beliau-beliau yang merasakan di lapangan gitu. Ini barangnya. Inilah dalam konteks ini, maka Kementerian Kesehatan memberikan masukan dan nanti pengalaman kami selama ini Kementerian Kesehatan itu pada bagian kita sebenarnya, karena ini sekali. Tapi tetap kembali yang terakhir itu kadang-kadang tidak bisa bersatu karena itu undang-undangnya sudah begini tentang yang ini, yang undang-undang bertiga itu. Memang terbentuk undang-undangnya sudah kayak begitu. Sehingga itulah maksimal yang bisa dilakukan. Yang dulu kita akan mencoba berikutnya nek ono rencana aman gitu. Kita akan mencoba mengajukan revisi undang-undang 23 ini barangnya yang lalu belum selesai minggu ini. Jadi makanya Bapak sehingga kata kunci
adalah tadi harus agile. Direktur sekarang harus lincah. Untung aku skor dari direktur ini. Jadi kalau direktur pusing juga. Terima kasih Mas Sunda, tepuk tangan untuk Pak Sunda.